yang mana insyaallah taala kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni surat At-Tin, pembahasan tafsir juz Amma. Silakan ibu-ibu bisa buka mushaf, melihat surah At-Tin. Sudah ibu? Baik. Surah At-Tin adalah merupakan surah Makkiyah, yang artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Surat At-Tin ini juga termasuk surat Makkiyah. Dari mana disimpulkan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah? Jika dilihat ayat yang terdapat dalam surat ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal baladil amin, wa hadzal baladil amin, apa artinya? Demi kota ini yang aman. Kota apa yang dimaksud? Kota Makkah. Berarti ini menunjukkan bahwa surat ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Berikutnya, apa kandungan yang terdapat pada surat ini? Surat At-Tin kandungannya adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Kalau di surat sebelumnya, ini Ad-Duha dan surat Al-Insyirah, terkait dengan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat zahir maupun nikmat batin. Surat At-Tin ini adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang nikmatnya yang Allah berikan kepada manusia seluruhnya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Dan kemudian setelah diberikan nikmat ini, manusia terbagi menjadi dua model. Model yang pertama adalah manusia yang bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Yakni dengan beriman dan beramal saleh. Maka Allah berikan balasan kepada mereka, apa itu? Surga. Buah tin memiliki sifat sebagaimana sebagian sifat dari buah-buah surga. Terdapat pada buah tin sebagian sifat dari sifat-sifat buah surga. Bagaimana buah surga?
buah surga itu dahan-dahannya rendah sehingga mudah dipetik, mudah diambil, tidak perlu memanjatnya. Demikian juga dengan buah tin, ya, mudah untuk diambil, mudah untuk dipetik. Dan buah tin juga adalah buah yang dapat dimakan dengan kulitnya dan bisa dimakan semuanya, tidak ada yang tersisa. Berbeda dengan buah-buah lain, ada buah-buahan yang tidak bisa dimakan kulitnya, ada juga yang tidak bisa dimakan bijinya, iya atau tidak? Sedangkan buah tin semuanya bisa dimakan. Ya. Jadi pada buah tin ini terdapat sifat-sifat di antara sifat-sifat buah surga. Dan kalau kita baca literasi tentang manfaat buah tin, sangat banyak sekali ya manfaat-manfaat yang terkandung pada buah tin ini, terkait dengan gizinya dan juga fungsinya sebagai apa? Obat. Adapun yang kedua, zaitun. Zaitun ini juga memiliki keistimewaan. Bahkan ini lebih, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah zaitun ini berasal dari pohon yang mubarakah, berasal dari pohon yang diberkahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 35, yukhadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Dinyalakan dengan minyak, ya, dari pohon yang diberkahi. Yaitu pohon apa? Pohon zaitun. Sebagaimana buah tin tumbuh di negeri Syam, demikian juga dengan zaitun juga tumbuh di negeri Syam. Buah zaitun bisa dimakan, ya. Minyaknya juga bisa dimanfaatkan. Minyak zaitun, terkenal minyak zaitun. Ada juga zaitun yang digunakan sebagai apa? Sebagai obat. Ibu, minyak zaitun digunakan untuk apa, Bu? Dicampur dengan masakan, Bu? Ya, ada, Bu? Atau dikonsumsinya sebagai minuman rutin, sebagai obat, atau juga digunakan sebagai minyak urut, Bu? Ada yang digosok pakai minyak zaitun. Yang jelas manfaatnya sangat banyak, Bu, ya. Ya, zaitun buahnya bisa dimakan, ya, minyaknya juga banyak manfaatnya. Dan zaitun ini adalah merupakan kebutuhan penduduk negeri Syam ketika itu. Kebutuhan penduduk negeri Syam. Sebagaimana firman Allah SWT yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 20. Wasyajarah takhruju min turi Saina. Ya, dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai. Tambutu bid-duhni wa sibghil lil akilin. Yang menghasilkan minyak, ya, zaitun yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua buah ini, yaitu atin dan az-zaitun. Kemudian berikutnya ayat yang kedua, wa turi sinin, wa turi sinin. Allah bersumpah dengan apa?
dengan Bukit Sinai. Dikatakan Tur, Tur itu adalah gunung yang hijau. Gunung yang hijau yang ditumbuhi oleh pepohonan. Dinamakan dengan Tur. Ya, gunung yang hijau ditumbuhi oleh pepohonan itu dikatakan sebagai apa? Tur. Sinin, Sinin artinya Sinai, ya. Sinin itu adalah Sinai. Jadi Turi Sinin berarti apa? Gunung Sinai atau Bukit Sinai. Ada apa dengan Bukit Tur Sinai ini? Ada yang tahu? Ya, tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala pertama kali berbicara dengan Nabi Musa, ya, berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam ini di mana? Ya, Tur Sinai. Ya, Allah menurunkan wahyu berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ya, Allah langsung berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan apa? Hadza artinya ini, al-balad negeri atau kota, ya, negeri, al-amin yang aman. Dan demi kota yang aman ini, yang dimaksud adalah berarti Makkah. Makkah tempat diturunkannya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kalau kita lihat lagi dari ayat yang pertama, ada berapa objek sumpah? 3? Ayat yang pertama ada berapa? Ada tin, ada zaitun. Yang ketiga Tur, ya, Tur Sinin. Yang keempat dengan Makkah, ya, berarti ada 4. Ya. Kalau kita amati, sepertinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama tempat. Ya. Karena buah tin dan buah zaitun dominannya tumbuh di negeri Syam. Ya. Salah satu bagian Syam sekarang ini adalah Palestina. Ya. Salah satu bagian dari Syam adalah Palestina. Intinya bahwa buah tin dan buah zaitun tumbuh di negeri Syam, dan Syam ini adalah tempatnya para nabi, di antaranya nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah bersumpah dengan Tur Sinai, Bukit Sinai. Tadi sudah disebutkan itu adalah merupakan apa? Iya, tempat berbicaranya Allah kepada Nabi Musa atau tempat kenabian Musa. Berarti di ayat yang pertama ini terkait dengan apa? Terkait dengan negeri Syam. Di antaranya nabi yang dari negeri Syam adalah siapa? Nabi Isa. Kemudian yang ayat yang kedua terkait dengan apa? Nabi Musa. Ya. Karena inilah tempat kenabian Nabi Musa, Bukit Sinai. Kemudian yang ketiga, Allah bersumpah dengan tempat tinggal Nabi Muhammad SAW, diturunkannya wahyu di Makkah. Berarti ada 3 tempat di sini yang disebutkan. Terkait dengan ayat yang ketiga, kota Makkah adalah merupakan kota suci yang diberi keamanan. Siapa yang memberikan jaminan keamanan? Siapa, Bu? Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 97. Ali Imran 97,
wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki Baitullah, di mana Baitullah? Makkah, amanlah dia. Berarti siapa yang menjadikannya sebagai negeri yang aman? Allah yang menjaga keamanan. Allah yang berikan keamanan. Nah, kembali bahwa kita mengambil faedah dari ketiga ayat ini, Allah bersumpah dengan berapa tempat? 3 tempat. Ya, dari para nabi yang berbeda-beda, ya kan? Nabi yang berbeda-beda. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seluruh nabi di atas agama yang satu. Nabinya berbeda-beda, tapi semuanya di atas agama yang satu. Baik itu Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW maupun nabi-nabi yang lainnya di atas agama yang satu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang telah pernah kita sebutkan sebelumnya, bahwa al-anbiya ikhwatan li'allad, bahwasanya para nabi itu adalah saudara siapa bu? Seayah. Ya, iya. Ummahatum syatta. Ibu mereka apa? Berbeda. Seayah berbeda ibu. Wadinuhum wahid, dan agama mereka satu. Apa maksudnya para nabi itu berbeda ayah? Para nabi itu seayah dan berlainan ibu. Maksud dari saudara seayah adalah, ya, inti ajaran mereka adalah sama. Tauhid, mentauhidkan Allah. Ya. Akidah mereka sama. Adapun yang berlainan tadi, berbeda ibu, maksudnya apa? Syariatnya yang berbeda-beda. Tidak sama antara syariat Nabi Isa, Nabi Musa, dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi agama mereka satu. Apa itu? Agama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang berbeda-beda apa? Syariatnya yang berbeda-beda. Namun agamanya satu, yaitu Islam. Intinya apa? Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah, ya, memerangi kesyirikan. Tapi kemudian jangan dikatakan bahwa kalau demikian semua agama sama. Ini benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhil umma yahudiyyun wala nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tetapi dia tidak mau beriman kepada seruan yang aku sampaikan, kemudian dia mati, bagaimana jadinya? Illa kana min ashabin nar, pasti ia termasuk penghuni neraka. Jadi Yahudi dan Nasrani, mereka harus apa? Mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ini agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama tersebut tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Baik, ini sudah jelas ini Ibu. 3 ayat ini terkait dengan objek-objek sumpah Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan 3 tempat. Nah, apa yang ingin Allah tegaskan dengan sumpah ini, Bu? Allah bersumpah dengan 4 perkara.
buah tin, buah zaitun, Bukit Sinai, ya, negeri Makkah. Apa yang ingin Allah tegaskan, Bu, dengan menyebutkan 4 perkara tadi? Ayat yang keempat, maka kita perhatikan ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah khalaqna. Kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsan, sebaik-baiknya. Taqwim, bentuk, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah telah menciptakan manusia pada bentuk yang paling sempurna dan paling indah. Paling sempurna dan paling indah. Kembali bahwa Allah telah menyebutkan 4 perkara sebagai sumpahnya tadi. Allah ingin menegaskan, Allah ingin menekankan bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan paling indah, dalam bentuknya yang paling baik. Coba kita perhatikan, apakah memang manusia adalah dalam bentuk yang paling baik? Bagaimana kita berdiri, Bu? Bisa kita berdiri tegak? Iya. Allah menciptakan kita dengan posisi yang berimbang. Ya, kalau berjalan berdiri bisa tegak. Ya. Berbeda dengan selain manusia, hewan-hewan bagaimana jalannya? Bungkuk. Ya. Kalau seandainya ada teori yang mengatakan dahulu nenek moyang manusia itu dari teori apa namanya? Ya, evolusi Darwin. Ya. Setuju? Monyet itu bagaimana, Bu? Lurus atau bungkuk? Bungkuk. Sudah berapa tahun, Bu? Sudah berapa ribu tahun monyet itu? Monyet yang sekarang dengan monyet yang ribuan tahun dahulu sama atau beda? Lurus atau bungkuk? Nah, tetap bungkuk. Manusia bagaimana? Lurus dari asalnya ataukah dulu bengkok kemudian bungkuk kemudian lurus? Lurus dari asalnya. Jadi fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk itu adalah sejak kapan? Sejak manusia yang pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam itu sudah berdiri tegak. Ya, ini sudah dalam bentuk yang terbaik. Kemudian apalagi yang lain? Manusia memiliki akal yang cerdas. Manusia juga memiliki lisan yang menakjubkan. Manusia juga memiliki apa? Wajah yang cantik, yang tampan. Tubuh yang apa? Tubuh yang indah. Ada makhluk yang sebagus manusia? Tidak ada. Bahkan perhatikanlah kita makan dengan apa, Bu? Makan dengan tangan. Kebanyakan hewan makan dengan apa? Langsung dengan mulutnya. Tanpa menggunakan tangan. Inilah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin tegaskan bahwa manusia itu yakin, Bu, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih sempurna dari penciptaan manusia. Dalam sebaik-baik bentuk dan yang paling indah. Tape. Maka
Kalau sudah kita mengetahui ini, kita menyadari manusia, diri kita ini adalah sebaik-baik penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya bagaimana? Bersyukur atas kesempurnaan yang diberikan oleh Allah dari kesempurnaan penciptaannya. Tidak usah kita lihat jauh-jauh, tidak usah kita lihat orang lain, lihatlah diri kita sendiri. Terdapat kuasa Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apakah pada diri kalian tidak melihat? Melihat apa, Bu? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba kita perhatikan tubuh kita. Banyak sekali organ tubuh. Dan masing-masing memiliki fungsi. Di dalam tubuh kita terdapat jutaan saraf. Terdapat jutaan saraf. Masing-masing saraf itu memiliki fungsi. Kalau ada satu saraf yang tidak berfungsi, ini akan mempengaruhi fungsi dari organ tubuh kita. Siapa yang mengatur ini semuanya, Bu? Siapa yang memasang kabel-kabel kecil di tubuh kita itu, Bu? Siapa yang merangkai kabel-kabel yang banyak itu, Bu? Allah. Semua berjalan dengan teratur, dengan rapi. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita memindahkan kabel-kabelnya, Bu, yang ada di dalam tubuh kita itu, saraf-sarafnya bisa dipindahkan? Bagaimana kalau dipindahkan? Error, Bu. Error tidak? Error. Coba kita lihat, Bu, di depan rumah kita seandainya ada kabel listrik, Bu, atau ada kabel apa namanya, Bu? Kabel internet, Bu, ya. Itu kalau sudah banyak bagaimana, Bu? Rapi atau tidak, Bu? Sudah bingung. Coba lihat di gardu, coba dibuka, ya. Sedangkan dia manusia, di diri manusia itu jutaan. Allah Ta'ala alam berapa banyaknya. Dan masing-masing berjalan sesuai dengan fungsinya. Siapa yang menjalankan itu semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan kita senantiasa butuh kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah, kita bertawakal kepadanya. Maka bagaimana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan tubuh kita ini semuanya adalah merupakan apa? Nikmat, kekuasaan. Ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat semua. Ya. Nikmat semuanya. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya ayat yang kelima, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Tsumma. Kemudian radadnahu. Radadna, kami kembalikan, yani huwa, kami kembalikan dia. Siapa yang dimaksud dengan dia di sini? Allah kembalikan manusia. Asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya, ke tempat yang terendah. Ayat yang kelima ini terkait erat dengan ayat yang keempat. Karena inilah pokok pembahasan surat At-Tin. Setelah Allah bersumpah dengan beberapa perkara yang telah disebutkan tadi, Allah ingin memberikan peringatan kepada manusia bahwasanya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, bentuk yang terindah. Kemudian Allah akan mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya.
Setelah Allah kabarkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, bentuk yang terindah, kemudian Allah kabarkan bahwa Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa yang dimaksud dengan tempat yang serendah-rendahnya? Apa, Bu? Hah? Kurang jelas? Masa tua. Ada yang lain? Pikun. Ya, masa tua, pikun, ini berkaitan. Asfala safilin. Itu saja, Bu, makna asfala safilin? Neraka. Ya, dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Maknanya adalah masa tua. Dan pendapat yang kedua, atau pendapat yang lainnya, yang dimaksud dengan asfala safilin, ya ini neraka jahanam. Serendah-rendahnya. Dan ini adalah paling besar siksaannya adalah neraka jahanam. Tadi yang sudah disebutkan, yang dimaksud dengan asfala safilin, yang mana sebelumnya manusia itu dalam kondisi tegak, kuat, akhirnya akan tiba masanya, masa apa? Masa tua. Ya, masa tua akan menjadi apa? Lemah. Kulit keriput, akal kemudian menjadi lemah. Fungsi organ tubuh pun juga mulai lemah. Penglihatan mulai berkurang. Demikian juga pendengaran mulai berkurang. Gigi juga mulai, rambut juga mulai, banyak perubahan-perubahan. Jadi asfala safilin di sini maksudnya adalah masa tua, pikun dan lemah. Ini menunjukkan bahwa Allah yang mengatur kehidupan manusia, dari penciptaannya di alam rahim, lahir ke alam dunia, kecil, dewasa sampai tua. Ini menunjukkan bahwa semuanya adalah dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, tadi ada yang menyebutkan apa? Ya, asfala safilin adalah neraka jahanam. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Maksudnya adalah dalam surat ini Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Sebagaimana manusia pada umumnya, mereka juga diberikan kenikmatan, diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Dalam penciptaan fisik tidak ada bedanya dengan manusia lainnya. Namun mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Ya. Badan mereka yang kuat, akal mereka yang cerdas, tubuh mereka yang sehat. Mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bersyukur. Maka kemudian Allah kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam, neraka yang paling rendah, neraka yang paling dasar. Kemudian ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun.
illa kecuali alladzina ya, yang amanu mereka beriman, wa dan amilu mereka beramal. Amal apa? As-salihat. Wa amilus salihat beramal saleh. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Falahum maka bagi mereka ajrun pahala ghairu mamnun. Apa itu ghairu mamnun? Yang tidak ada putusnya, yang tidak terputus. Ghairu mamnun yang tidak terputus. Di sini dikecualikan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di sini terlebih dahulu kita perhatikan disebutkan iman kemudian amal saleh. Bukankah amal saleh itu adalah bagian dari keimanan? Iya. Amal soleh adalah bagian dari keimanan. Maka dengan demikian, iman seseorang tidak sempurna tanpa adanya amal soleh. Iman seseorang tidak sempurna tanpa adanya amal soleh. Akan tetapi penyebutan amal soleh sering dikhususkan penyebutannya setelah iman. Penyebutan amal soleh sering disebutkan setelah penyebutan apa? Iman. Kenapa? Karena keutamaan amal soleh itu sendiri. Karena keutamaan amal soleh. Bisa dipahami, Bu? Jadi amal soleh itu adalah merupakan bagian keimanan. Disebutkan amal soleh setelah keimanan, ini menunjukkan bahwa amal soleh itu sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting. Jadi jangan sampai kita hanya mengaku kita orang mukmin, tapi kita tidak beramal soleh. Bukti keimanan seseorang adalah dengan apa? Amalnya. Bagaimana amalnya? Amalnya soleh, berarti itu menunjukkan dia adalah seorang yang beriman. Kembali, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Di ayat sebelumnya tadi kan ada dua pendapat ya, asfala safilin. Asfala safilin. Asfala safilin yang pertama maknanya apa tadi? Masa tua, ya, masa lemah, pikun. Yang kedua adalah asfala safilin artinya neraka jahanam. Kalau dihubungkan dengan ayat yang ke-6 ini, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bagaimana kita memahaminya? Dia pikun ya, pikun. Di masa tuanya lemah. Kaitannya dengan iman dan amal soleh bagaimana? Baik. Ya. Dia bersedekah gitu ya, dia bersedekah di masa mudanya, dia bersedekah gitu ya. Kemudian pahalanya itu akan terus mengalir. Pahalanya akan terus mengalir. Ya. Ini termasuk apa? Sedekah jariyah ya, yang pahalanya terus mengalir. Apakah itu yang dimaksud? Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, kaitannya dengan masa tua bagaimana?
Kaitannya adalah dengan masa mudanya. Siapa yang beriman dan beramal soleh di masa mudanya, kemudian ternyata di masa tuanya kemudian dia menjadi orang yang pikun atau orang yang tidak mampu melakukan amalan-amalan yang seperti dia lakukan di masa mudanya, maka pahalanya akan tetap terus dia dapatkan. Ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Umpamanya di masa tuanya dia pikun, sudah tidak ingat apa-apa lagi ya. Tentunya dia bisa sholat atau tidak? Nah, bisa dia sholat lagi ya kan? Bisa puasa atau tidak? Tidak lagi. Tapi masih bisa dia dapatkan pahala sholat dan pahala puasanya? Kalau selama ini sebelum pikunnya dia tetap berusaha dia tetap menjaga sholatnya, sholat yang 5 waktu, kemudian terjadi pikun, mengalami pikun, maka dia akan tetap terus mendapatkan pahalanya. Demikian juga dengan salat-salat sunnahnya. Dia biasa menjaga salat rawatib, qobliyah, ba'diyahnya. Dia biasa salat tahajud, dia biasa salat duha. Kemudian di masa tuanya bagaimana? Bisa jadi dia mengalami kepikunan atau tidak pikun namun lemah. Dia tidak bisa lagi apa? Tidak lagi bisa salat seperti sebelumnya di waktu dia sehat. Jadi karena tidak sholatnya itu disebabkan karena apa? Uzur syar'i. Karena dia lemah. Namun sebelum sakitnya dia adalah orang yang konsisten terus menerus sholat rawatibnya dia jaga, sholat duhanya, sholat tahajudnya. Ketika uzur tersebut datang, dia tetap mendapatkan pahala. Seperti halnya orang yang musafir. Orang yang musafir, sholat yang wajib saja, yang 4 rakaat, dijadikan 2 rakaat. Dia tidak sholat qobliyah dan tidak sholat ba'diyah ketika safarnya. Karena yang wajib saja dia qashar ya kan? Yang wajib saja, yang 4 saja dia qashar. Tapi ketika dia mukim, ketika dia tidak safar, dia tetap menjaga qobliyah ba'diyahnya. Bagaimana dengan saat dia safar? Apakah dia tetap mendapatkan pahalanya? Tetap mendapatkan pahala rawatibnya. Dia tidak sholat rawatib karena apa? Karena safar. Bisa dipahami? Ya. Demikian juga dengan orang yang sakit. Orang yang sakit dia biasa sholat tahajud. Ya. Tapi karena sakit, malam itu dia tidak sholat tahajud. Tetapkah dia mendapatkan pahala sholat tahajud? Tetap. Karena sebelum sakit dia adalah orang yang continue, terus menerus menjaga sholat malamnya, sholat tahajudnya. Dan dia tidak sholat tahajud disebabkan karena apa? Sakit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza maridul abdu aw safara." Kalau ada seseorang yang sakit atau dia safar, melakukan perjalanan jauh, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Hadis riwayat Bukhari.
Nah, demikian juga dengan orang yang tua tadi. Orang yang tua tadi, ketika dia ada uzur di masa tuanya, lemah, bahkan mungkin sampai pikun, semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari kepikunan. Orang yang ada uzur di masa tuanya, sedangkan kondisi mudanya, di kondisi saat dia muda, dia adalah termasuk orang yang rajin beramal soleh, maka pahalanya ghairu mamnun. Pahalanya tidak terputus sekalipun dia tidak beramal. Apa rahasianya, Bu? Beramal soleh di masa muda, konsisten dengan amal soleh tersebut, istiqomah dengan amal soleh tersebut. Seandainya datang uzur, pahalanya tetap mengalir, seperti seakan-akan dia masih tetap mengamalkannya. Nah, sekarang yang kedua, kalau kaitannya tadi asfala safilin dengan masa tua, sekarang asfala safilin kaitannya dengan apa? Neraka jahanam. Bagaimana kaitannya illal ladzina amanu? Nah, ini sudah jelas. Dikecualikan dari mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal amal soleh. Orang-orang kafir, mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa sebaik-baiknya penciptaan. Ya, jadi yang dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya neraka jahanam itu adalah orang-orang kafir yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Ini sama halnya, ini semakna dengan surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq ayat 24 dan ayat 25. Surat Al-Insyiqaq ayat 24 dan 25. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabarkan kepada mereka ancaman azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Mirip, Bu? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Kalau dalam surah Atin falahum. Kalau surah Al-Insyiqaq lahum tanpa fa. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Ghairu mamnun, ini ada beberapa penafsiran ghairu mamnun. Ghairu mamnun artinya pahala mereka ghairu manqus, tidak pernah dikurangi. Tidak pernah dikurangi. Justru nikmat mereka apa? Kenikmatan mereka bertambah. Kemudian pahala mereka ghairu maqtu', tidak pernah terputus. Kenikmatan yang tidak pernah terputus. Yang ketiga ghairu mamnun, tafsirannya adalah ghairu mahsub. Ini pahala atau ganjaran yang tidak ada batasannya. Ghairu mahsub, tidak ada batasannya. Dan ini semuanya saling berkaitan. Ya. Ketiga tafsiran ini semuanya saling
berkaitan bahwasanya nikmat surga itu, kenikmatan surga itu bagaimana? Tidak berkurang, tapi justru apa? Bertambah, tidak pernah terputus dan juga tidak terbatas. Mau apa saja Allah berikan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya, surah Fussilat ayat 31. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Inilah yang dimaksud dengan ghairu mamnun. Ya. Allah siapkan seketika apa yang diinginkan. Ya. Sampai kita sendiri mungkin ya. Ya mau atau minta yang lainnya. Nah, ini bagi para penduduk surga. Dan tentunya kenikmatan dunia tidak akan sama dengan kenikmatan surga. Ya. Karena Rasulullah SAW katakan bahwa kenikmatan surga itu bagaimana? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga dan terlintas dalam hati manusia, yang bisa jadi Allah katakan, Allah sebutkan tentang sungai. Ya. Di surga ada sungai-sungai. Itu hanya sekedar nama, tapi hakikatnya tidak akan sama seperti yang kita lihat, tidak sama seperti yang kita dengar namanya. Ya. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai penduduk surga. Allahumma amin. Yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan? Apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan? Coba diperhatikan, ada dhamir muttasil. Ada dhamir muttasil di situ. Ada kata ganti yang bersambung di situ. Ka. Ka itu adalah apa maksudnya? Ka, anta, kamu. Kamu di sini siapa? Nabi Muhammad. Kalau ka di sini adalah Nabi Muhammad, maka maknanya adalah apa yang membuat mereka mendustakanmu wahai Muhammad. Padahal engkau telah membawakan hujjah-hujjah, dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa mereka tetap mendustakan hari pembalasan? Mereka mendustakan hari kiamat. Apa yang membuat mereka mendustakanmu wahai Muhammad? Itu kalau ka-nya di sini adalah ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa ka di sini adalah bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada siapa? Kepada orang kafir. Kalau ka di sini adalah orang kafir, maka terjemahannya adalah bukan seperti terjemahan yang ibu baca. Kalau terjemahan yang ibu baca ini adalah pendapat yang mengatakan ka di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ka di sini maksudnya adalah orang kafir, maksudnya adalah, maka terjemahannya atau maknanya adalah, maka apa yang menyebabkan engkau orang kafir, apa yang menyebabkan engkau wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan, sedangkan Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan. Ya. Apa kenikmatan? Yang telah disebutkan tadi sebelumnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Apa yang menyebabkan engkau wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan? Padahal Allah telah katakan, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Maka seharusnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini berupa penciptaan yang sempurna. Sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk, dengan bentuk yang indah, dengan segala kenikmatan yang ada pada tubuh kita ini, ya, dalam tubuh manusia ini, mengapa engkau tidak bersyukur? Mengapa engkau tidak beriman dan beramal saleh? Justru engkau mendustakan hari pembalasan. Apa yang menyebabkan engkau wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan? Padahal Allah menciptakanmu dari tiada menjadi ada. Kemudian engkau menjadi tua dan mati. Lalu engkau tidak percaya bahwa Allah mampu untuk membangkitkanmu kembali. Bisa dipahami nih, Bu? Bisa dipahami? Baik. Yang keberapa? Terakhir. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Apa maksudnya, Bu? Apa kaitannya dengan pembahasan sebelumnya? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Taib, barakallahu fiik. Ya. Mahkamah Allah, ya, pengadilan Allah, ya, hukuman Allah adalah hukuman yang paling adil. Tidak mungkin Allah akan menyamakan antara orang yang soleh dan orang yang toleh, ya, orang yang rajin beribadah dengan orang yang malas beribadah, ya. Orang yang baik dan orang yang zalim tentu akan dibedakan. Ya, Allah Maha Adil. Makanya Allah katakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah patut bagi Allah, apakah patut bagi kami untuk menjadikan orang-orang yang muslim sama dengan orang-orang yang berdosa? Patut atau tidak? Tidak patut. Berarti hukuman Allah adalah hukuman yang paling adil. Sesama dua orang muslim saja tidak akan sama, ya, orang yang rajin dan orang yang malas, ya, tidak akan sama. Apalagi antara yang beriman, yang satu lagi apa? Kafir. Tentu ini lebih jauh lagi, tidak akan sama antara yang beriman dan yang kafir, tidak akan sama. Ini kalau kaitannya dengan apa? Hukum Allah. Tetapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa ahkamul hakimin, makna yang lainnya atau sifat yang lainnya adalah terkait dengan hikmah Allah. Kalau yang pertama terkait dengan apa? Hukum Allah. Yang lainnya ahkamul hakimin ini terkait dengan hikmah Allah. Artinya apa? Allah adalah hakim yang paling hikmah. Allah adalah hakim yang paling bijak. Bisa dibedakan? Ahkamul hakimin ini bisa bermana sifat yang pertama kaitannya dengan apa? Hukum Allah. Berarti hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Yang kedua kaitannya dengan apa? Hikmah Allah. Berarti Allah adalah hakim yang paling hikmah. Apa maksudnya? Allah adalah maha hikmah, Allah adalah maha bijak. Artinya bahwa Allah tidak mungkin memutuskan suatu hukum kecuali pasti ada hikmah di balik hukum tersebut. Ada hikmah di balik
hukum tersebut. Entah hukum tersebut, entah hikmah tersebut kita ketahui hikmahnya, atau bisa jadi kita tidak mengetahui hikmahnya. Sekali lagi, ada hikmah yang terbaik di balik hukum Allah. Ada hikmah yang terbaik di balik hukum Allah. Hikmah tersebut bisa jadi kita ketahui, bisa jadi kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, apakah konsekuensi hikmah Allah adalah Allah menciptakan manusia kemudian dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang? Apakah konsekuensi hikmah Allah? Allah menciptakan manusia kemudian tidak diberi pahala dan juga tidak diberi hukuman? Jawabannya tidak. Pasti ada perintah. Allah menciptakan manusia, pasti ada perintah, pasti ada larangan, pasti ada pahala, pasti ada hukuman. Oleh karenanya, pasti pula Allah akan membangkitkan manusia dalam rangka apa? Meminta pertanggungjawaban terhadap amal yang diperbuat ketika hidup di dunia. Berarti ahkamul hakimin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Atau kalau ini kaitannya dengan hikmah, berarti bukankah Allah adalah hakim yang paling bijak? Bisa dipahami nih, Bu? Terakhir, oleh karenanya hendaknya setiap orang yang beriman menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesempurnaan penciptaannya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Ya. Dan penciptaan yang terindah. Menggunakan nikmat ini dalam rangka apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh organ tubuh kita tunduk patuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pendengaran kita hendaknya kita jaga. Mata kita jaga. Lisan kita jaga. Hati kita juga kita jaga. Pikiran kita jauhkan dari hal-hal yang bisa mengotori keimanan kita. Bisa dipahami nih, Ibu? Karena kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya apa? Tsumma radadnahu apa? Ayat yang keberapa tadi? Yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Akan kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu? Neraka Jahannam. Demikian pembahasan kita terkait dengan surat At-Tin ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga pelajaran kita ini menambah keimanan kita. Allahumma amin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.